Cerita Abu Nawas, istana raja hancur karena lalat. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Dia hanya tertunduk lesu karena mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas perintah Raja Harun ar-Rasyid harus membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu semuanya dilakukan karena sang raja bermimpi kalau di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tidak ternilai harganya. Namun setelah mereka terus-menerus menggali, emas dan permata tidak juga ditemukan. Dan parahnya, sang raja Harun ar-Rasyid pun tidak menggantikan sedikit pun. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada yang sudah membongkar rumahnya. Lama Abu Nawas menguras pikiran, namun ia juga belum menemukan cara muslihat untuk membalas pembuatan baginda Raja Harun ar-Rasyid. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya sudah lenyap begitu saja. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menggerogoti makanannya. Abu Nawas begitu melihat lalat-lalat itu, Abu Nawas tiba-tiba tertawa riang seolah-olah dia mendapatkan ide. Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan ambilkan sebatang besi." Istrinya pun menurutinya. Keesokan harinya, Abu Nawas kemudian mendatangi istana raja. Setiba di istana raja, Abu Nawas kemudian memberi hormat kepada Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun ar-Rasyid begitu terkejut dengan kedatangan Abu Nawas di hadapan para menteri-menterinya. Raja Harun ar-Rasyid pun mempersilahkan untuk menghadap. Kemudian Abu Nawas berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap kepada baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah-rumah hamba tanpa izin, dan mereka berani memakan makanan hamba." Raja pun berkata, "Siapa tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas pun kemudian menjawab, "Lalat-lalat ini, tuanku." Abu Nawas kemudian berkata lagi, "Kepada siapa lagi kalau bukan hanya ke Panduka untuk mengadukan persoalan ini? Hamba hanya bisa menuntut keadilan kepada Panduka." Kemudian Raja ar-Rasyid berkata, "Abu Nawas, lalu keadilan apa yang kau inginkan?" Sambil menyimpan rasa penasaran, Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas berkata, "Hamba hanya menginginkan tertulis dari hamba sendiri agar hamba bisa menghukumi lalat-lalat itu." Abu Nawas mulai memainkan umpan muslihatnya. Akhirnya Raja Harun ar-Rasyid dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu, mereka dimanapun lalat itu mereka berada. Setelah mendapat izin tertulis, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat yang ada di piring itu, hingga lalat-lalat itu berterbangan ke sana ke sini. Kemudian Abu Nawas dengan menggunakan tongkat besi memukul lalat-lalat itu yang sudah dipersiapkan dari rumah. Kemudian Abu Nawas mengejar terus lalat dan memukuli itu. Ketika lalat hinggap di kaca, Abu Nawas pun terus memukulinya hingga pecah.
Kemudian juga lalat hinggap di pas bunga milik raja. Abu Nawas pun memukulinya. Akhirnya dalam beberapa menit saja perabotan di istana kerajaan hancur dipukul Abu Nawas. Raja Harun pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang udah ia buat sendiri. Setelah merasa puas, Abu Nawas kemudian mohon diri. Barang-barang kesayangan Raja Harun ar-Rasyid banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja. Raja Harun ar-Rasyid menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Sampai jumpa.